hasil dari Turnitin, dari beberapa penelitian atau buku monograf yang kita hasilkan tadi nanti dicantumkan sendiri oleh bagian perpustakaan. Jadi kita nanti dikasih linknya. Nah, linknya itu yang nanti kita tuliskan di buku online-nya. Itu Bu Sri. Kemudian yang kedua terkait tadi Bu, book chapter ya. Kalau nanti book chapter di selanjutnya Bu, kalau saya di terkait monograf. Kalau monograf misalnya menulis sendiri tadi poin utamanya kalau utuh itu 20 kalau monograf. Tapi kalau misalnya Bu Sri ini bersama tim misalnya menjadi 3 orang gitu misalnya ya dibagi sama dengan pembagian kayak artikel tuh ya. Jadi 20 tadi dibagi-bagi 60, 40% atau 60, 20, 20 gitu. Tergantung berapa banyak penulisnya. Kalau saya sih saya sendiri, karena kan yang mengolah kata-kata kan saya sendiri. Kalau artikel beda lagi, kalau artikel kan memang tim dari penelitian kita. Tapi kalau itu kan kata-kata kita sendiri kita olah lagi. Biasanya saya cantumkan sendiri. Bu Sri. Tapi apakah misalnya Bu Nurul ya, misalnya kalau hasil penelitian itu kan dari hasil penelitian mahasiswa memberikan judul itu kami dosen, apakah tidak ada etika penulisan mencantumkan ketua penulis mahasiswa atau kan tidak perlu? Misalnya terkait dengan mahasiswa boleh kita cantumkan boleh. Bisa juga misalnya alternatifnya kita sebagai editornya. Jadi namanya bukunya tetap punya mahasiswa, kita sebagai editor. Itu bisa. Tergantung kita maunya yang mana. Makasih. Sami-sami Bu Sri. Usul untuk sel adain dong untuk tutorial pemasukan atau pengajuan part online. Makasih. Kalau Pak Ari, monggo Pak Ari. Ya, sehat Pak. Mungkin lagi Pak Ari. Ya, ini ada juga di kolom chat Bu, biar adil begitu. Oh iya, siap. Apakah studi kasus komprehensif bisa dijadikan monograf pada satu kasus saja Bu ini? Mana ini Pak? Ini yang dari Mbak Budian Febrida. Bisa ya Pak. Kalau studi kasus pun bisa kan berbagai macam jenis desain penelitian kan macam-macam ya. Ada deskriptif, ada studi kasus. Maksudnya ada deskriptif survei, ada deskriptif studi kasus, itu bisa. Atau juga bisa yang tadi yang dengan progresional atau yang lain-lain lah, banyak kan jenisnya. Bisa saja asalkan itu sebagai laporan penelitian, itu kita bisa bukukan menjadi buku monograf. Bisa Bu. Saya terus ada lagi Bu, itu apakah monograf bisa berasal dari tesis atau disertasi? Apakah bisa ditulis dalam bahasa Inggris? Ayo, silakan. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi ya, bisa. Ya. Jadi dari skripsi, dari tesis, dari disertasi, bisa semua dikonversi menjadi buku monograf. Kalau bahasa misalnya bisa saja ditafsir ke bahasa PBB pun bisa, tergantung dari nanti penerbitnya Pak Ari ini yang untuk melakukan apa istilahnya Pak, mengglobalisasinya ya Pak ya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa yang lain, bahasa Korea juga bisa ya. Tergantung bahasa mana. Nah, itu tergantung nanti, bisa saja Pak. Jadi apapun bahasanya bisa. Terus mohon diberikan, nanti saya kasih Bapak Ibu, kalau member sel itu saya kasih template-nya. Ya, bukan hanya dari si template-nya aja dikasih ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasangkan sesuai dengan template-nya. Ini ada yang file materi apa bisa di-share? Oh, bisa. Tidak usah khawatir, nanti di grup-grup
itu juga kita share. Silahkan Bu Mika, ini ada yang dari Resen. Iya, terima kasih Pak Ari, Bu Nurul. Tadi itu sekilas saya mendengar terkait dengan cek plagiasi untuk monograf pada saat penilaian POPAK. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan Bu Nurul itu mencantumkan linknya. Nah, link itu kalau misalnya di institusi kita itu nggak punya untuk fasilitas untuk mendapatkan link itu, nah itu bagaimana ya Bu Nurul? Ya, pengalaman saya kemarin itu saya masukkan di link Drive Google, Bu. Jadi linknya kan kalau belum kita buka kan nggak bisa dibuka, Bu. Jadi yang tahu ngomong asesornya, asesor dengan kita yang tahu. Itu lewat Drive Google. Ya. Kalau sekarang kemarin saya untuk yang nanti usulan POPAK yang baru itu saya masukkan di perpus institusi. Kan di setiap institusi ada perpusnya kan Bu. Nah itu bisa di-linkkan di situ. Minta link dimasukkan kan ada babnya sendiri untuk mengumpulkan peneliti atau mungkin mengumpulkan peer review itu ada. Jadi saya masukkan di sini. Kami ada untuk fasilitas itu. Jadi langsung ke komunikasinya langsung dengan bagian perpustakaan. Itu Bu Mika. Kalau terpaksa tidak pun lewat Drive Google. Jadi di Drive Google nanti juga kan asesornya bisa langsung melihat link yang sudah kita cantumkan di situ. Ini di kolom chat masih ada nggak sebentar? Di Pak Udin ini mungkin. Menjadi monograf. Apa perbedaan? Oh iya, monggo. Oke. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, satu topik sudah bisa. Jadi seperti saya tadi kan saya contohkan di buku saya, itu kan hubungan seksual yang aman terkait pada masa kehamilan. Nah itu cukup itu aja yang saya ulas di dalam bukunya itu. Tapi kalau misalnya di beberapa topik yang saya gabung misalnya mulai dari hubungan seksual, kemudian bagaimana pada saat persalinannya, kemudian bagaimana pada saat masa nifasnya, penelitian bisa digabung menjadi satu bidang ilmu. Jadi satu bidang ilmu keperawatan maternitas misalnya. Nah itu kalau saya sih senangnya di monograf Pak, karena hanya satu topik nilainya cukup besar, 20 nulisnya sendiri lagi. Itu Pak. Itu penjelasan saya Pak Udin. Ya, tadi baru saya dengar bahwa di luar forum ini penelitian bisa nggak dibuat monograf? Ya, hasil pengabdian yang ada ilmiahnya. Jadi ada semacam perlakuannya, kemudian kita, kalau saya biasanya Bu ya, di pengabdian itu kan sama seperti penelitian sebetulnya. Jadi ada nilai pre-test, post-testnya. Nah itu bisa saya kaji ulang kan. Bisa dibentuk tadi semacam monograf. Saya Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Ini Pak Ahmad, ini ada Pak. Ya, monggo Bu bisa langsung. Oke, Pak Ahmad Ghazili. Apakah hasil penelitian yang sudah agak lama dapat dikonversi dalam bentuk buku? Bisa Pak Ahmad Ghazili. Misalkan poinnya teori dari yang sudah dijelaskan tadi, misalnya di 2015 gitu ya. Nah, misalnya dibukukan sekarang monografnya bisa saja hasil penelitian yang mendukung dari penelitian yang sudah dijalankan itu yang terbaru. Nah, insya Allah bisa dibukukan menjadi buku monograf. Kemudian ini dari Bu Novitarina, kalau sudah penelitian dipublikasikan berarti nggak bisa dibuat monograf. Bisa saja asalkan
tadi ada triknya Bu dibuat parafrase. Kalau misalnya dipublikasikan kan bukan semua, kalau kayak proposal di artikel penelitian itu kan nggak semua di dalam bab dari hasil penelitian kan masuk di artikel kan, jadi hanya sebagian kecil. Nah kalau buku itu sebagian besar bisa masuk di bukunya tadi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi bisa saja Ibu tetap dipublikasikan menjadi monograf asalkan tadi di parafrase. Biasanya lebih canggih ini parafrasenya. Teman-teman dari canggih. Masih ada Bapak? Skripsi saya ini ada satu Pak Yasir. Waduh, 93 ini saya baru melahirkan Pak. Baru lulus SMA sih. Sudah lama ya Pak. Ya diupdate lah Pak penelitiannya. Iya, karena Bu, saya lihat teorinya itu masih sangat relevan sekarang. Justru saya mencoba untuk pendekatan-pendekatan kebijakan publik itu, implementasi kebijakan itu mungkin relevan sekali dengan konteks hari ini ilmu kebijakan publik. Kalau misalnya dilakukan penelitian ulang tapi metodenya sama gitu Pak, mungkin bisa itu Pak. Oh bisa gitu ya? Iya bisa. Jadi datanya tetap yang baru, teorinya tinggal diupdate. Itu aja Pak Yasir. Oh iya. Saja. Iya. Terima kasih. Mungkin ada yang masih resen? Ada ini Pak. Ya, dulu ini. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sedikit menambah sebelum melanjutkan ke book chapter. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Nurul bisa menjustifikasi buku AK. Saya seringkali dikeluhkan oleh teman-teman yang ngomongnya itu ya ini buku saya kan buku referensi, dimasukkanlah ke ternyata waktu dinilai itu dia hanya diakui sebagai part of buku ajar. Buku ajar saja tidak bagian dari buku ajar. Nah, karena apa? Karena setelah dilihat itu memang dia tidak memenuhi kaidah dari buku referensi. Seperti tadi contoh kasus. Kenapa kok diajukan buku referensi ternyata dipindahnya ke monograf? Bisa jadi itu bahasan skopnya terlalu kecil. Hanya satu subtopik dari satu bidang ilmu. Maka saran saya, kalau menulis buku referensi itu minimal 3 atau 4 penelitian dalam satu bidang ilmu. Kalau hanya satu penelitian, kecuali penelitiannya besar sekali ya, variabelnya ada 10, ada 20, mungkin bisa. Tetapi kalau variabelnya hanya 1 atau 2, itu ya saran saya monograf saja, jangan ke buku referensi. Karena kadang kita itu pengennya ngejar kumnya 40 begitu ya. Tetapi kalau kaidahnya tidak dipenuhi, jadi kalau PAK itu tidak main perasaan ya, ini perasaan saya buku referensi, ini perasaan saya monograf gitu. Kan tidak, ukurannya tidak perasaan Bapak Ibu. Ada aturan, kaidah yang sudah mengatur di POPAK itu, di FAK itu. Ya, sudah di sana sudah dijelaskan ciri-ciri rambu-rambu dan jenisnya begitu. Nah, unsur itu kalau bisa dipenuhi selengkap mungkin begitu. Itu ya Bapak Ibu sebagai tambahan saja. Pembeda utama buku referensi dengan monograf kedua, bahannya juga lebih banyak buku referensi. Buku referensi kan ada 2, buku dan buku referensi yang dari hasil penelitian. Nanti akhir bulan Bapak Ibu kita ada pelatihan lagi khusus buku referensi. Memang leafletnya belum dibuat karena ini besok minggu depan ada lagi kan itu. Besok minggu depan ada lagi, itu masih ada 4 kegiatan lagi sebelum menuju buku referensi. Nanti silahkan diikuti saja. Itu ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Ini saya ingin menyampaikan kalau ini materinya sederhana Bapak Ibu, tidak begitu banyak. Book chapter ya Bapak Ibu, mungkin beberapa saya lihat sudah terlibat ya di sel, apalagi itu program wajib setahun 4 kali ya, 3 sampai 4 kali.
itu sudah banyak sekali yang terlibat. Saya hanya sedikit mengulang saja karena kemarin ini masih banyak Bu Nurul yang drama Korea, makanya ini buku chapter tahap 3 ini tidak bisa segera jadi. Ini gara-gara ternyata Bapak Ibu itu wis diingatkan bolak-balik itu. Kemarin beberapa itu kami kembalikan ke penulis gitu. Ya, nanti saya sebutkan apa saja yang menjadi kesalahan-kesalahan mendasar. Chapter itu adalah buku yang di dalamnya berisi kumpulan karya ilmiah yang sudah diselesaikan ya. Tidak ada book chapter itu to be continue ya Bapak Ibu ya. Book chapter jilid 1 itu kali book chapter itu di dalamnya berisi naskah-naskah yang sudah diselesaikan oleh masing-masing penulisnya. Ya, buku yang berisi kumpulan karya baik beberapa orang, baik maksudnya ini karya beberapa orang, baik berupa hasil pemikiran ataupun hasil penelitian. Sekarang ini lagi tren Bapak Ibu, conference luarannya book chapter. Jadi paper yang dikirim mungkin pinter juga ini, karena kalau proceeding itu kadang nilainya kan lebih kecil daripada book chapter begitu ya. Book chapter itu 10 kalau yang nasional, kalau yang internasional itu 15. Nah, jadi ini satu buku kalau di sel itu ada ketentuannya berapa orang Pak. Biasanya kami membuat book chapter itu minimal 7-8 orang. Ya. Dan jumlah halamannya juga ditentukan. Nah, ini kemarin juga dramanya begitu Bu. Ini yang lain nulisnya 7-15 halaman. Nah, ini cuma 5 halaman. Ini kan gitu ya. Nanti antar chapter itu kalau dilihat itu apa ya? Terlalu jauh bedanya. Sama Bapak Ibu kalau nulis buku aja. Jangan sampai bab 1-nya 20 halaman, bab 2-nya cuma 4 halaman. Itu pasti dinilai jelek gitu. Nah, strateginya gimana kalau buku aja tuh 2 atau 3 pertemuan digabung jadi 1. Nah, begitu ya. Supaya jangan, kadang kan 1 pertemuan itu ada yang materinya cuma sedikit. Tidak usah 1 pertemuan harus dibuat dalam 1 bab kalau sekiranya materinya tidak terlalu besar. Nah, untuk book chapter ini Bapak Ibu jenisnya ada 2, tadi sudah saya sampaikan. Ada yang nasional dan ada yang internasional. Bapak Ibu juga perlu perhatikan ya, book chapter itu harus 1 rumpun ilmu. Ya. Ini juga akan dilihat nanti. Jadi harapannya penulisnya itu ya 1 rumpun ilmu, atau yang dikaji itu 1 rumpun ilmu. Misalnya tadi yang dicontohkan sudah dibuka Bu Nurul itu pandemi misalnya, tentang buku tren pandemi itu kan ditulis oleh semua teman-teman mayoritas dari bidang dari berbagai atau nah, terus berikutnya Bapak Ibu sederhana sebetulnya book chapter ini strukturnya ya, karena book chapter itu dinilaikan per chapter, jadi semua informasi itu harus bagian ini itu ditulis oleh siapa. Ini ada 2 strategi Bapak Ibu. Pertama, menuliskan nama penulis di dalam babnya ini, atau menuliskan nama penulisnya ini di daftar isi. Tetapi kalau saya biasanya dua-duanya atau paling tidak di babnya ini. Karena nanti waktu pengajuan itu chapter inilah yang akan dinilai, bukan chapter miliknya orang lain. Nah, maka nanti misalnya kalau di situ bab 9 ya nanti jangan diganti bab 1 ketika pengajuan. Karena nanti akan dilampiri daftar isi dari bukunya. Dan ini adalah struktur untuk book chapter yang modelnya hasil pemikiran, bukan yang hasil penelitian. Kalau hasil penelitian biasanya template-nya seperti template artikel jurnal Bapak Ibu. Terus berikutnya, nah setelah ini, setelah materi ya kita langsung bisa ke daftar pustaka. Daftar pustaka terus nanti ditutup dengan biografi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa
Jangan lupa biografinya itu tiap chapter, tidak dikumpulkan di belakang. Begitu juga daftar pustaka ini. Jangan dikumpulkan di belakang, karena ini tanggung jawabnya adalah masing-masing chapter. Kalau dikumpulkan di belakang, nanti tidak tahu itu daftar pustakanya milik chapter siapa. Karena nanti sekali lagi pengajuannya adalah chapternya ini, walaupun nanti dilampiri buku utuh atau paling tidak bagian cover atau bagian halaman depan dari buku. Gitu. Nah, memang ini tidak begitu sulit Bapak Ibu. Lumayan ini kumnya kalau ditulis sendiri, kalau dinilai maksimal itu 10. Sama dengan jurnal Sinta 4 ya. Sinta 4 atau Sinta 5. Karena Sinta 4 ada juga yang 15. Mungkin itu Bapak Ibu, karena memang tidak banyak kalau di book chapter ini, dan saya lihat banyak sekali Bapak Ibu yang sudah terlibat. Saya hanya mengingatkan. Dan terus tadi apa kesalahan-kesalahan mendasar itu? 1, tidak menyebutkan sumber gitu ya, tidak menyebutkan sumber dalam penulisan atau pencantuman gambar. Jadi gambarnya itu tidak disertai sumber. Nah, kalau ada gambar-gambar tolong disebutkan sumbernya. Ini untuk mengamankan sendiri karya Bapak Ibu. Kedua, tidak taat pada template. Misalnya, dia itu nulis bab berapa, itu tidak diberi nama. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau ngajukan, gimana? Di daftar isinya juga tidak. Kami tidak menyebutkan nama. Lah, gimana? Dia saja tidak menyebutkan namanya. Pak, harus pakai gelar atau tidak? Kalau saya itu selalu mengacu penulis-penulis asing, biasanya kan mereka tidak pakai gelar. Toh nanti dalam ISBN itu juga tidak pakai gelar. Walaupun mungkin kalau menuliskan di covernya ya silahkan, mau pakai gelar mau enggak silahkan. Tetapi kami ketika mengajukan ISBN itu walaupun diberi gelar, nanti keluarnya tetap enggak ada gelarnya. Itu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Singkat, padat, dan jelas gitu ya. Karena memang ini sederhana ya, dan Bapak Ibu juga sudah banyak yang melakukan penulisan book chapter ini. Silahkan kalau ada yang bertanya terkait book chapter. Kalau tidak, silahkan Pak Udin. Selamat Pak Ari. Tahun 2020 saya menulis 2 artikel di dalam satu buku. Buku ini diterbitkan oleh KPPU tentang 2 dekade penegakan hukum persaingan usaha. Nah, tulisan saya itu ada di bab 3 dan ada di bab 6 gitu. Nah, hitungannya bagaimana itu Pak Ari? Apakah ini termasuk book chapter atau gimana Pak Ari? Oke, Pak Udin, yang nulis banyak orang. Jadi ada 20 tahun KPPU, ya, ini tulisannya. Ya. Saya menulis 2 artikel dalam buku ini. Nah, tapi artikel itu kan ada chapternya bab 6, bab 3 gitu. Tulisan saya di bab 3 dan di bab 6. Nah, untuk penilaiannya bagaimana ini nanti? Ya, oke. Begini Pak Udin, jadi Bapak Ibu, kalau pernah menulis chapter dalam satu buku itu 2 kali menulis, strateginya begini Pak Udin. Diajukannya satu-satu. Bapak Ibu, walaupun kita punya banyak tulisan, itu ketika mengajukan untuk PAK itu ada strategi. Idealnya, chapter itu 1 semester 1. Idealnya, itu untuk persiapan. Karena nanti 1 tahun biasanya hanya akan dinilai 1 saja. Atau maksimal 2, tapi biasanya hanya 1 kalau buku. Tetapi kalau kita punya 2 itu kan lebih aman. Tetapi kalau kasus Pak Udin ini 2 dalam 1 buku kan terbitnya bersamaan. Nah, saran saya kalau nanti untuk pengajuan itu diajukan 1 dulu, jangan dua-duanya diajukan. Kalau 1 itu ketika dinilai kok ada kekurangan atau apa, Pak Udin mengusulkan 1 lagi. Itu strategi yang saya dapat dari karena nggak bisa begini Pak Udin. Misalnya ini 1 semester, kita buat book chapter 5. Kita nilaikan semua, yakinlah itu tidak akan dinilai semua. Nah, itu rumusnya. Ya. Karena dosen itu idealnya bukan seperti itu, Pak.
bukan ngeblok dalam 1 tahun buat ratusan karya, tahun berikutnya nggak ada karya, tahun sebelumnya nggak ada karya. Tidak. Mereka kan dimintanya secara kontinu tiap tahun untuk ada karya. Nah, nanti itu kan akan dilihat dari tahun terbitnya, kalau jurnal dari tahun publishnya. Makanya kalau kita punya banyak, itu jangan langsung diajukan semua. Diajukan, dihitung kira-kira lebih, sisanya disimpan dulu. Kalau nanti kurang, atau ada misalnya karya kita yang dianggap tidak pas atau bermasalah, biasanya kan ditanya, ada karya lain tidak? Nah, itu yang kita susulkan. Begitu ya. Makanya kalau di sel itu Bapak Ibu, biasanya book chapter ini paling laris juga Pak Udin. Banyak itu langsung, ada yang setahun bisa ikut 2 atau 4 kali bahkan. Tetapi saya selalu menegur begitu. Boleh tidak apa-apa, tapi tolong buku monografnya ya nulis. Berat Pak, 60 halaman, kalau book chapter kan hanya 8 halaman. Ya berat itu kalau tidak pernah dimulai tidak akan selesai. Wajibnya ya nulis. Nanti persiapan untuk tahun depan, kalau tahun ini nulis 2 monograf atau 3 monograf, tahun depan kita naikkan menjadi buku referensi. Berkali-kali selalu saya ingatkan, Bapak Ibu itu harus membuat roadmap sebagai dosen, supaya langkah 5 tahun ke depan itu semuanya tergambar pada roadmap. Ya. Dalam 1 tahun itu usahakan meneliti paling tidak 2 penelitian, syukur-syukur lebih. Kan sering saya mengajarkan itu, buatlah penelitian payung dengan mahasiswa. Penelitian 1, penelitian payungnya 3, Bapak Ibu punya 4 penelitian. Dan tadi saya menjawab pada ibu-ibu, bagaimana kalau ini skripsi atau karya penelitian dengan mahasiswa? Ya minta izin aja sama mahasiswanya. Dek, kamu kan tidak dipakai untuk PAK, gimana kalau ini riset kita bersama ini saya buat monograf? Yang penting kalau dia oke, biasanya kalau mahasiswa diizini dosennya kan mesti mau. Jangan tidak izin begitu. Karena trennya sekarang Pak Udin dan Bapak Ibu, kuliah itu diberi luaran. Apa itu book chapter? Mahasiswanya diajari bikin makalah yang bagus. Diajari pendelik, diajari macam-macam supaya buat makalahnya bagus. Nanti mahasiswa itu dibuat kelompok, 1 kelas misalnya 8 kelompok, buat makalah semua 8 kelompok. Pak Udin buat 1 makalah. Nanti Pak Udin jadi penulis pertama. Jadilah book chapter. Pertama itu book chapter karya dosen dan mahasiswa, kedua itu sebagai luaran mata kuliah. Kadang ditanya itu sama asesor waktu akreditasi prodi, ini mata kuliah ini luarannya apa ini? Endingnya apa dari mata kuliah ini? Tindak lanjutnya apa dari setelah Bapak Ibu memberikan mata kuliah ini? Kalau kita punya book chapter, tinggal ngomong nih, hasil perkuliahan ini menghasilkan book chapter. Ada lagi misalnya kayak kuliah saya, hasil perkuliahan ini menghasilkan instrumen yang dibakukan, nanti dihakikan. Jadi kuliah itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, tapi ada luaran yang dihasilkan dari transfer knowledge itu, yang bisa dilihat. Itu. Ya, mohon maaf sebentar ya Pak Udin dan Bapak Ibu, di tempat saya sedang azan ya. Nanti saya sambung lagi. Saya Bapak Ibu sebagai dosen itu setiap tahun mendapat luaran yang banyak. Terus jangan lupa membentuk tim semacam kayak sel ini. Ini kalau tim sel ini tim besar. Saya juga punya tim kecil-kecil. Nah Bapak Ibu itu harus membuat tim kecil-kecil. Kalau semuanya dikerjakan sendiri, wah itu apalagi menjabat itu, waduh. Buat artikel sendiri, Mendeley sendiri, translate sendiri, proofread sendiri. Wah itu waktunya betul-betul luar biasa. Mungkin 1 artikel membutuhkan mungkin 10 hari sampai 1 bulan. Kalau tim tidak. Kayak saya buat artikel nanti yang mendelikan sudah ada sendiri, yang proofread sudah ada sendiri, yang translate sudah ada sendiri, yang mencarikan jurnal sudah ada sendiri. Sehingga nanti itu timnya itu masuk semua di artikel sih. Nanti giliran tim yang lain buat artikel, saya juga masuk di sana. Kalau sendiri-sendiri semua itu berat Bapak Ibu.
mencarinya ini Pak Ari yang susah. Nah, betul. Kalau kami asal sistemnya simbiosis mutualisme itu mesti awet Bu. Tapi kalau tadi numpang sel lah itu nggak awet Bu. Nah, saya cuma namanya yang numpang. Nah itu kalau numpang itu jelas nggak awet. Kita nggak mau Bu numpang itu. Apa yang terjadi di saya Pak? Makanya saya kerja sendiri semua, mendelay sendiri, terjemah sendiri, buat sendiri, tapi orang numpang. Nah kalau itu betul. Mereka nggak akan jadi juga. Iya. Kalau itu betul-betul berat Bu. Iya, memang rasa. Ya. Itu ya Pak Udin. Ini pertanyaan Pak Wilson sudah terjawab tadi ya. Kalau kita dalam satu buku ada dua buku chapter atau ada 2 chapter yang kita tulis bagaimana ya nggak apa-apa, tidak masalah. Terus apakah kalau book chapter itu harus ditulis banyak orang? Jawabannya ya, book chapter itu tidak boleh ditulis sendiri. Ya. Berapa minimal 7 atau 8. Bahkan kalau Bapak Ibu buka book chapter di luar negeri, penulisnya bisa sampai 50. Kalau book chapter di luar negeri biasanya penulisnya tidak ditulis di cover. Nah, kalau di Indonesia kan nggak mau penulisnya nggak nampak di cover gitu. Nah, bayangkan kalau 50 penulis ditulis di cover, ya nanti covernya isinya nama penulis saja toh Pak. Ciri-ciri book chapter di luar negeri itu yang ditulis di cover itu hanya nama editor. Kalau ada judul buku terus hanya editor saja, biasanya itu adalah book. Tapi kalau di kita enggak, kalau di kita saja rebutan jadi penulis pertama Pak Udin ya. Padahal mau penulis pertama atau terakhir itu haknya sama, yang diajukan kan chapternya bukan penulisnya. Itu ya. Terus ini sudah ya Bu Indah, sudah saya jawab. Apakah untuk karya Bu Nur Dalila, apakah untuk karya tulis yang kita laksanakan mahasiswa ada ketentuan untuk penulis pertama dan pengganti? Yang penting Bapak Ibu itu minta izin kalau mau merubah karya milik mahasiswa atau karya bersama mahasiswa. Udah itu intinya titik. Kalau pengen kuat dikasih surat. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Kalau kita belum jadi apa-apa itu orang tidak akan ngapa-ngapain kita gitu ya Bin ya. Kalau besok kita sudah jadi apa, itu bisa menikam kita Bu. Dulu sudah setuju tapi tahu-tahu karena sekarang dia jadi dosen juga butuh karyanya. Nah nanti itu bisa jadi persoalan. Betul ya? Itu ada banyak kasus Pak. Dulu di Semarang itu sebelum bapaknya itu nyalon rektor nggak ada Pak yang udik-udik soal karyanya bapak itu. Satu pun nggak pernah diudik-udik. Begitu bapaknya nyalon rektor, semuanya diteliti satu-satu oleh. Yang neliti itu bukan dari pusat, temennya sendiri yang tidak rela dia jadi rektor. Itu loh. Nah kalau nanti terjadi temuan, nah itu kan bisa menjadi persoalan. Ya, makanya kayak tadi, misalnya nih nulis, mahasiswa juga ikut nulis, ya buat aja book chapter. Karena kita ikut nulis, kita penulis pertama supaya di depan nanti mahasiswanya penulis selanjutnya. Itu sudah senang banget, itu yang sekarang sedang saya lakukan. Saya mendampingi beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah book chapter. Ini saya sedang menggarap satu dosen ngajar 4 mata kuliah, ya dia buat 4 book chapter tahun ini. Dari 4 mata kuliah yang dia ajar. Seneng, mahasiswanya diajak iuran mau ya. Kenapa? Karena kan seneng toh Pak, namanya ada di buku kan. Mahasiswa mungkin belum pernah ngimpi kan, kok bisa namanya di buku gitu kan. Diajak iuran, apalagi kalau diikutkan sel, member sel, wis di selnya gratis, iurannya diambil Bapak Ibu kan, dapat double begitu. Enggak, kalau di sel itu yang dibiayai itu adalah yang ditulis oleh member. Ya, Bapak Ibu kalau buat book chapter, Pak saya buat book chapter, ketuanya saya, punya anggotanya dosen di kampus saya. Member sel bukan yang bayar. Kalau member sel ya nggak usah. Gitu. Itu aturannya. Nanti enggak lupa katanya member kalau book chapter nggak bayar itu kalau Anda nulis bersama member lain. Soalnya kalau nanti gratis nanti bangkrut Pak selnya. Ini Pak Udin ngajak temennya satu kampus buat book chapter semua di sel karena Pak Udinnya member sel. Nah itu aturan dan ketentuan di ya. Terus ada lagi nih, sebentar Bapak Ibu.
Untuk book chapter topik payungnya siapa yang menentukan, tim sel atau kelompok keilmuan? Bapak Ibu, nanti di sel itu kalau sudah masa pembukaan book chapter itu ada 2 skema. 1, kami dari tim sel itu menentukan tema. Yang kedua, Bapak Ibu sendiri yang menentukan bersama timnya, bersama grupnya itu. Atau langsung aja lempar isu apa begitu ya. Misalnya Pak Udin ini pengen nulis tentang apa ya, tentang hukum, itu judulnya apa, nanti langsung ditulis Pak, subbabnya itu apa atau babnya. Nanti teman-teman hukum itu langsung mengisi. Kalau kurang bagaimana? Kurang itu nggak masalah. Kurang itu ya nanti kasih ke saya lempar sebentar ke Facebook. Ini ada book chapter gratis, wis langsung apa juga gitu ya. Itu mikirnya sudah pengalaman. Tapi kan kami mengutamakan member sel dulu. Ya toh, kalau member sel tidak ada ya kita lempar keluar. Kalau lempar keluar nggak ada ya babnya dihilangkan saja. Kan beres. Yang penting sudah 7-8 halaman. Asalkan bukan book chapternya itu bentuknya seperti rangkaian begitu ya, metodologi penelitian. Nah kalau babnya dihilangkan kan nggak mungkin, masa metodologi penelitian yang nulis jenis penelitian nggak ada. Nanti kan nggak bisa disebut ya. Itu ya, jadi mohon izin Pak Ari, hibah monograf dan monograf itu sepanjang tahun dibuka ya Bapak Ibu. Hibah itu dibuka sepanjang tahun. Daftarkan aja, nanti diberi linknya. Ya, tapi syaratnya 80% Bapak Ibu, 80% naskah harus sudah selesai. Nanti setelah diumumkan diberi waktu 1 bulan untuk menyelesaikan naskahnya. Kalau 1 bulan naskahnya tidak selesai, tidak dikirim ke kami, dikasih penalti, tidak boleh ikut hibah tahap selanjutnya. Nah, kejam ya Pak Udin ya. Ya memang kejam begitu. Karena kalau book chapternya nanti sebentar lagi dibuka Bapak Ibu. Chapter tahap 4 akhir tahun, bukan akhir tahun, nanti akhir November ini. Karena ini kami sedang menyelesaikan book chapter tahap 3. Ini yang kembali dari tim editor itu baru sekitar 80% dari sekitar 20 ya kemarin book chapter kita tahap 3 ini. Kalau covernya sudah jadi ya. Ini yang sudah mulai kembali ke kami, sedang kami proses ISBN. Nah kemarin juga ada tanya, Pak, apa wajib beli? Tidak wajib beli. Nggak beli juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan tidak wajib. Pak kalau beli 1 boleh nggak? Ya silahkan. Beli separuh, ya boleh aja, nanti dipotong gitu kan bukunya separuh gitu ya. Atau beli chapter saya tok ya silahkan aja. Nggak beli juga nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu itu akan waktu pengajuan pangkat kita beri file bagian Bapak Ibu itu. Karena ini memang program dibiayai oleh sel Bapak Ibu. Pak kalau saya cetak 10 boleh nggak? Ya boleh, tapi harus ganti cetaknya. Ya nanti kalau nggak ganti saya cetak 500 Pak, katanya gratis. Besok pagi saya langsung tutup ya Pak ya. Gitu ya. Nah itu ya konsepnya itu Bapak Ibu di kita. Luaran itu yang kerjasama dengan mahasiswa tolong dijelaskan kembali alurnya bagaimana. Alurnya itu begini, luarannya apa dulu Bapak Ibu? Kalau saya itu ada luaran dengan mahasiswa itu misalnya hasil penelitian berupa produk, ya sudah produknya itu kita hakikan misalnya, boleh. Kalau mau di book chapter kan ya tadi strateginya. Bahkan banyak dosen itu membuat buku ajar itu berdasarkan luaran mata kuliah bersama mahasiswa. Hanya saja mahasiswanya tidak dimunculkan dalam bukunya, karena kan tidak boleh buku ajar ditulis oleh mahasiswa, nggak boleh ya Pak Udin ya. Ya nggak boleh, buku ajar mau dipakai ngajar mahasiswa ditulis oleh mahasiswa, kan tidak boleh. Cuman yang bantu kita mengumpulkan bahannya mahasiswa boleh nggak Bapak Ibu? Ya kan boleh. Yang tidak boleh itu kalau penulisnya mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu itu mulailah berpikir ketika kuliah itu menghasilkan luaran. Nah, luarannya itu adalah karya kita. Bisa karya kita bersama mahasiswa. Karena saya dosen di penelitian, saya kalau mata kuliah itu saya desain mini riset. Jadi setiap tahun itu saya bisa mendapatkan 5-10 riset selain riset saya sendiri. Dan di riset-riset itu saya selalu terlibat. Bantu ngambil data, teori. Gitu. Jadi sebetulnya saya tidak kekurangan bahan gitu ya, baik untuk artikel maupun membuat buku.
Tinggal kapan waktu sempat bahan itu saya rubah gitu ya. Tergantung kapan dibutuhkan. Nah, jadi strategi itu bisa dipakai ya, karena di mata kuliah apapun itu bisa menggunakan strategi itu. Kalau tidak mini riset ya tadi, apakah buat book chapter bersama atau saya jelaskan sedikit. Misalnya Anda Bapak Ibu pengen semester depan ini buat buku ajar. Bapak Ibu sudah menentukan bab dalam buku ajar itu. Babnya itu disuruh mahasiswa membuat makalah. Ya. Dari masing dibuat kelompok supaya kerjanya tidak berat. Dari kelompok itu terus nanti diminta setiap Bapak Ibu menjelaskan materi dari calon buku ajar yang Bapak Ibu buat, mahasiswa disuruh merekam suatu narasi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan di depan kelas. Itu ditambahi makalah, diramu jadi satu, itu jadi satu bab. Bapak Ibu tinggal menambahkan capaian atau rangkuman soal dan tugas. Sudah jadi. Soal mahasiswa juga disuruh bikin kan bisa, kalau dia bikin materi kan suruh bikin soal juga. Nah, nanti kapan-kapan kita adakan lagi deh pelatihan penulisan buku aja gitu ya. Nanti saya kasih template. Ya, terus book chapter itu daftar pustakanya harus dari handbook atau hasil penelitian. Bisa dari mana saja, mau dari artikel boleh, handbook boleh, hasil penelitian boleh. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah pernah punya penelitian yang relevan dengan book chapter yang ditulis, ya dimasukkan saja ke situ. Pak, kalau masih dari laporan penelitian ya tulis saja. Laporan penelitian kan dikumpulkan ke LP2M kan. Sumber, misalnya mohon maaf, Udin Silalahi gitu ya. Tahun 2021 apa begitu kan, laporan penelitian bla 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 bla, LP2M universitasnya mana gitu aja. Nanti kan biasanya laporan penelitian itu kedepannya juga akan direpositori ya Bapak Ibu. Kalau di kampus saya direpositori, saya kurang paham mungkin di kampus Bapak Ibu, sehingga sewaktu-waktu dicek rekam jejaknya kan ada laporannya itu. Atau kalau biasanya di kinerja, saya dulu kan ketua pusat penelitian, jadi kan setiap tahun melaporkan kinerja penelitian Bapak Ibu. Laporan akhir penelitian Bapak Ibu dosen itu kami kirim ke Simdiktabmas. Makanya kalau Bapak Ibu punya penelitian sudah dikirim ke Simdiktabmas, nanti kalau buka sister itu lihat bagian penelitian kan sudah ada ya, ketarik ke sana ya, betul ya, termasuk laporan pengabdian. Itu tidak perlu kita masukkan. Itu biasanya sudah diinput oleh tim dari LP2M. Izin bertanya, adakah absen? Ada. Nanti sebentar, nanti saya share. Pak Ari. Silahkan. Silahkan Budi. Mau tanya tadi tentang kalau yang di Dikti itu kan Simlitabmas. Kalau di Kemenak itu kan Litbang ya Pak ya. Litbang dan ini pernah mengajukan beberapa, cuma nggak jebol nih arti apanya proposalnya. Itu boleh digunakan kembali nggak? Kalau Mbak Adi tadi bilang kan udah diinput oleh LP2M untuk yang di Simmas. Tapi itu untuk yang jebol saja atau yang bagaimana Pak? Yang lulus saja proposalnya atau bagaimana yang nggak boleh digunakan lagi? Bu, kalau yang maksud saya tadi yang diupload itu sudah laporan penelitian, Bu, bukan proposal. Enggak, proposalnya boleh. Proposalnya enggak ya. Ya boleh saja, nanti diperbaiki, ditambahi, diramu lagi, diajukan lagi, dihibah berikutnya boleh. Yang sampaikan itu sudah laporan penelitian selesai. Laporan ya Pak ya, ya. Itu yang hibah maupun yang penelitian dari kampus, penelitian internal. Berarti kalau saya nggak lulus bisa kita gunakan lagi ya Pak ya? Kalau laporan yang hibah penelitian itu kan bukan dari kampus yang upload Bapak Ibu, betul ya? Ya, itu kan ngupload sendiri ya, Bapak Ibu yang pernah menang hibah kan ngupload sendiri ya. Ada logbook dan sebagainya itu loh, itu kan ngupload sendiri laporan. Yang kami laporkan itu yang penelitian internal biasanya dibiayai oleh dana kampus. Iya Pak. Atau penelitian mandiri Bapak Ibu yang dilaporkan ke LP2M. Iya. Ya berarti itu yang diupload oleh LP2M ya Pak ya. Nah itu yang sudah laporan Bu. Kalau proposal boleh-boleh saja. Misalnya tahun ini nggak lolos, kapan mau diajukan lagi? Ya boleh-boleh saja. Nanti dirubah kan tidak lolos. Iya. Dan untuk kita tarik lagi untuk kita jadikan ke artikel atau kita jadikan ke monograf boleh nggak Pak? Apa Bu gimana?
proposal kita yang tidak jebol itu kita tarik, kita gunakan untuk ke terbitkan di jurnal lain atau kita jadikan monograf, boleh nggak? Kalau proposal kan belum selesai Bu, yang nggak boleh jadi monograf dong. Yang hasilnya apa yang mau disampaikan? Maksud ini itu kita lanjutkan ke dalam penelitiannya, kita tampilkan di artikel, nah itu lagi kita jadikan ke monograf, berarti nggak masalah ya Pak ya? Boleh, jadi hasil penelitian itu bisa jadi artikel, bisa jadi monograf, bisa jadi buku referensi. Tergantung kepandaian kita Bapak Ibu untuk mengemas ulang, menambah. Atau Bapak Ibu kalau membuat artikel itu apakah daftar pustakanya sama persis dengan laporan penelitian? Jawabannya tidak. Oke. Gitu loh. Boleh menambahkan. Iya. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu presensi sudah saya share di kolom chat, silakan. Ikuti ketentuannya Bapak Ibu nanti untuk membuat sertifikat. Masih ada Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ini nanti siap ya untuk persiapan B-Book chapter tahap 4 bagi Bapak Ibu member yang baru. Bila berkenan, mohon ya, kalau acara ini sudah selesai jangan keluar dari Zoom ya. Kita ngobrol sebentar begitu sebagai acara pertemuan perdana. Ini Bapak Ibu, ini perdana sudah langsung disambut kegiatan ya, belum pertemuan perdana sudah ikut kegiatan. Gak apa-apa. Silahkan kalau masih ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan. Bapak Ibu, saya sedikit melaporkan perkembangan progres book chapter